minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampaikan dengan hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tersampaikannya kita pada hari ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan sajian-sajian yang istimewa yang Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Maka itu tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. Salam dan sholawat juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua sampai dengan hari berbangkit nanti. Sahabat-sahabat sekalian, insyaallah hari ini kita akan sedikit membahas tentang keutamaan-keutamaan dalam sholat. Ada beberapa perkara yang memang perlu kita ketahui sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sholat adalah satu ibadah yang paling utama setelah syahadat. Sholat ini juga merupakan ibadah yang di akhirat nanti yang pertama kali dihisab. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk memberikan fokus kepada ibadah sholat kita. Karena di akhirat nanti yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Sholat ini bisa dijadikan sebagai barometer amalan-amalan kita. Ya, apabila hisab sholatnya baik, maka baik pula amalan-amalannya. Kalau misalkan sholatnya buruk, maka buruklah amalan-amalannya. Sholat juga sebagai salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, karena sholat bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, sholat ini oleh Rasulullah juga dijadikan sebagai media relaksasi ataupun rekreasinya Rasulullah SAW. Ada satu waktu ketika Rasulullah di tengah-tengah kesibukannya meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzannya. Kata Rasulullah, "Wahai Bilal, kumandangkanlah azan untukku karena aku ingin rehat sejenak." Rasulullah itu dibebankan tanggung jawab yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diludahi, dilempari, sampaikan diburu untuk dibunuh, ya. Maka itu cara yang paling tepat untuk menenangkan hati adalah dengan mendekatkan diri, dengan mengingat kepada Allah melalui sholat-sholatnya. Sholat ini memang satu keutamanya adalah dapat menenangkan hati. Ketenangan hati ini akan didapat apabila kita mampu menghadirkan kekhusyuan dalam sholat-sholat kita. Ya. Ketika kita khusyuk, maka Allah akan berikan keuntungan bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, seperti yang tertulis dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kekhusyuan itu? Salah satu caranya adalah dengan memahami setiap bacaan yang ada di dalam sholat kita. Sebagai contoh, misalkan setelah takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah. Mungkin sahabat-sahabat semua membaca doa Allahumma ba'id baini, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala kesalahan-kesalahan sebagaimana Allah jauhkan antara timur dengan barat.
Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Kita juga meminta kepada Allah agar diri ini dibersihkan dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian putih yang terhindar dari noda. Allahumma gsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Kita juga meminta kepada Allah agar diri kita ini dibersihkan dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa dengan menggunakan air embun dan air salju. Jika kita memahami, memaknai dari setiap doa yang terkandung dalam sholat, insya Allah kekhusyuan akan dihadirkan dalam sholat kita. Kekhusyuan ini yang nantinya akan mendatangkan ketenangan dalam hati. Ketika hati tenang, maka Allah akan turunkan nur, turunkan cahaya, sehingga nanti akan terpancarkan dalam fisik dari orang yang menjaga sholat-sholatnya beserta kekhusyuannya. Kemudian sholat ini adalah satu rangkaian ibadah yang dimulai dari bersuci terlebih dahulu, gitu ya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku. Kemudian usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Berwudu merupakan perintah dari Allah, satu rangkaian dengan sholat. Ketika sah wudunya, maka insya Allah sholatnya pun akan sah. Ketika wudunya tidak sah, maka sholatnya pun akan tidak sah. Seorang Ali bin Abu Thalib menanamkan kekhusyuan yang luar biasa mulai dari wudunya. Satu kali salah satu sahabatnya menemukan Ali bin Abu Thalib itu sedang berwudu tapi bergetar tubuhnya. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, wahai Ali, kenapa engkau bergetar? Kemudian jawab Ali, bagaimana aku tidak bergetar? Karena sebentar lagi aku akan menghadap kepada Sang Penciptaku. Ini satu penanaman kekhusyuan yang luar biasa oleh seorang Ali. Ya. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sholat itu mengandung banyak doa yang luar biasa dan bacaan-bacaan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita membaca surat-surat dalam Al-Quran, Rasulullah pernah menyampaikan satu hurufnya Allah akan berikan satu kebaikan, kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, dan khusus di bulan Ramadan ini Allah akan kalikan 70 kali lipat lagi. Artinya secara matematis hitungan manusia, satu hurufnya maka Allah akan berikan ganjaran sebanyak 700 kali lipat. Gitu ya, bayangkan kebaikan-kebaikan ini, pahala ini akan menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan lebih dekat dengan surganya Allah dan dijauhkan dengan siksa nerakanya Allah. Insya Allah. Selain daripada keutamaan atau keuntungan yang didapat secara ruhani, secara ruhiyah, ada juga beberapa keuntungan yang bisa didapatkan secara jasmaniah kita. Sebagai contoh, ketika kita melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua belah tangan ya ke atas sejajar dengan telinga, ada otot-otot yang tertarik, meregang, terjadi relaksasi. Disinyalir berdasarkan penelitian kesehatan ini bisa memperlancar peredaran darah. Kemudian ketika gerakan ruku, ini bisa mengurangi atau bahkan menghindari dari sakit pinggang. Kemudian ketika melakukan gerakan sujud, ketika jantung berada di atas posisinya daripada otak, yang bisa memperlancar peredaran darah ke otak, ini bisa menambah kecerdasan khususnya untuk anak. Dan gerakan-gerakan yang lain yang tentunya akan memberikan manfaat secara fisik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, jika disimpulkan dari apa yang tadi disampaikan secara singkat, terdapat 10 keutamaan yang insya Allah akan didapat ketika kita menjaga sholat-sholat kita dengan kekhusyuannya. Yang pertama yaitu menjadikan wajah kita menjadi berseri. Jika kita
ketika Allah memberikan ketenangan hati, kemudian Allah akan turunkan cahaya kepada hati kita yang akan terlihat dalam fisik kita. Wajah kita akan terlihat berseri, ditambah lagi dengan ritual wudhu kita yang salah satunya adalah membasuh wajah kita. Kemudian menerangi hati yang kedua. Yang ketiga, menyehatkan badan dari gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, memberikan ketenangan di dalam kubur. Yang kelima, menyebabkan turunnya rahmat kepada kita. Yang keenam, menjadikan kunci langit. Yang ketujuh, memberatkan timbangan amal baik. Kedelapan, mendatangkan ridho Allah kepada kita. Kesembilan, memudahkan balasan surga. Dan yang terakhir, melindungi dari api neraka. Terakhir, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu doa yang barangkali ini biasa dipanjatkan oleh sahabat-sahabat selepas sholat-sholatnya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di kalimat pertama doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika, kita meminta kepada Allah agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lisan kita selalu berzikir, hati kita selalu terpaut kepada Allah. Biar apa? Biar kita merasa selalu terawasi oleh Allah. Ketika kita merasa selalu terawasi oleh Allah, maka kita akan senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Doa kedua adalah wa syukrika. Kita meminta kepada Allah agar diri kita ini dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Saat ini nikmat terbesar bagi kita adalah sudah dihantarkannya di bulan suci Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan untuk memanfaatkan segala keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Terakhir, wa husni ibadatik. Kita memohon kepada Allah agar kita menjadi hamba yang bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Kita tidak tahu kapan Allah perintahkan malaikat maut untuk memisahkan antara ruh dengan jasad kita. Kita tidak diberikan ilmunya kapan kematian akan datang. Selama hayat masih dikandung badan, sudah selayaknya kita sebagai seorang hamba itu bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kesalahan. Ilmu saya terbatas, ilmu Allah sangatlah luas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.